Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna ila syi'ta sahlan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita keberkahan, keselamatan, kesehatan sampai detik ini kita masih menikmati kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan rahmat-Nya sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus membawa agama yang benar dan petunjuk untuk seluruh manusia. Kemudian kita alhamdulillah dipilih termasuk hamba Allah yang mengikuti ajaran beliau. Begitu pula salawat serta salam untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, kita masih meneruskan pembacaan kitab sirah Nabi Muhammad SAW sampai putra-putri beliau dengan berkeluarga bersama Khadijah. Setelah minggu yang lalu kita menerangkan tentang peristiwa Hajar Aswad, di mana Nabi dengan aklamasi tokoh-tokoh Quraisy dipercaya sebagai penengah dalam meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Keputusan Nabi Muhammad SAW sangat melegakan bagi tokoh-tokoh Quraisy karena tidak ada yang diistimewakan. Masing-masing kepala suku itu memegang rida atau kain lebar yang dibentangkan, masing-masing memegang, kemudian Hajar Aswad ditaruh di atasnya, kemudian dibawa dari tempatnya akibat air bah ke sisi tempatnya semula. Kemudian Nabi meletakkannya
dengan tangannya. Maka gelar Nabi bertambah semakin mulia, semakin dipercaya orang. Semuanya orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah yang pantas mendapatkan kesempatan ini, kemudian dapat gelar sebagai Al-Amin. Nah, peristiwa yang dicatat juga oleh ahli sejarah adalah masa saat Nabi berkeluarga dengan Khadijah, kemudian memiliki anak. Putra putri beliau dengan Khadijah berjumlah 6 orang. Pendapat yang kuat adalah 6 orang, 2 orang laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama anak laki-laki, yang terakhir adalah anak perempuan. Ada pendapat lain, sebenarnya Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mendapatkan 7 anak. Tapi yang populer di kita adalah mendapatkan anak. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu yang diambil 6 putra. Setelah putra putrinya itu sebagai berikut secara singkat. Yang pertama adalah bernama Al-Qasim. Ini adalah putra sulung. Maka itu Nabi di dalam pembicaraan beliau setelah diangkat menjadi Rasul sering dipanggil Abul Qasim. Abul Qasim artinya bapaknya Qasim, ayah si Qasim. Gelar ini adalah kebiasaan di masyarakat Arab. Anak pertama menjadikan bapaknya dipanggil dengan nama anak pertama ini, maka disebut Abul Qasim. Gelar atau panggilan demikian seperti yang disebut sudah biasa dalam kebiasaan adat bangsa Arab, yaitu putra sulung yang digunakan untuk gelar bagi adik. Nah, sekarang di masyarakat kita ikut-ikutan. Padahal ini adalah kebiasaan orang Arab. Ya. Kebiasaan orang Arab. Nah, Al-Qasim ini meninggal dalam usia 2 tahun, kurang lebih. Yang kedua adalah putri bernama Zainab. Zainab setelah dia dewasa, nah ini kan di masa Nabi menikah di umur 25 tahun sampai umur 35 tahun, ya, itu mendapatkan anak-anak sampai menjelang Nabi umur 40 tahun saat diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Nah, Zainab ini ketika dewasa diperistri oleh Abul As bin Ar-Rabi. Zainab kemudian ikut hijrah bersama Nabi dan dia meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Karena menderita sakit sesudah ayahnya ikut menderita sakit juga. Yang ketiga adalah laki-laki bernama Abdullah. Abdullah putra inilah yang ayahandanya diberi gelar dengan At-Tahir atau At-Tayyib. Masih kecil, bayi sudah meninggal dunia. Nah, letak
bahwa ada yang berpendapat putra Nabi 7 mungkin bercampur pada nama Abdullah ini. Abdullah digelari dengan At-Thayyib atau At-Thahir. At-Thayyib atau At-Thahir. Nah, dalam keterangan mereka yang berpendapat 7 namanya juga Thahir dan At-Thayyib. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, Ruqayyah. Ruqayyah ini setelah dewasa diperistri oleh Atbah bin Abi Lahab. Apa namanya itu? Nabi sama Abu Lahab paman. Punya anak pamannya Atbah. Nabi punya anak Ruqayyah. Apa namanya Pak? Paman sama Nabi punya paman, punya anak. Nah, Nabi sama anaknya Abu Lahab itu sepupu ya. Nah, sepupu kawin sama anaknya Nabi. Sepupunya Nabi kawin sama anaknya Nabi. Apa hubungannya itu? Keponakan ya, keponakan sepupu. Ya udah. Meninggal pada tahun kedua Hijriah. Yang kelima Ummu Kalsum. Ummu Kalsum atau Ummu Kulsum setelah dewasa dinikahi, diperistri oleh Utbah bin Abi Lahab. Tadi namanya Atbah bin Abi Lahab, sekarang Utbah bin Abi Lahab. Nah, ternyata berbesaran lagi itu. Ya kan? Anaknya kawin sama anak Abu Lahab. Kawin lagi anaknya sama putra Abu Lahab. Kalau kita jarang, Pak ya. Padahal itu boleh-boleh saja. Ummu Kalsum diperistri oleh Utbah bin Abi Lahab. Nah, kemudian diceraikan itu. Diceraikan karena tidak mau hijrah. Ditambah lagi tetap musyrik. Diceraikan, kemudian Kalsum ikut Nabi hijrah. Pada saat itu Ummu Kalsum yang tadi dulu Ruqayyah, ketika sudah diceraikan suaminya karena masih musyrik, Ruqayyah kemudian ketika sudah di Madinah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Ke-8 Hijriah. Nah, maaf, Ruqayyah meninggal pada tahun ke-2 Hijriah. Nah, Ummu Kalsum yang meninggal pada tahun ke-9 Hijriah pernah dinikahi Utbah bin Abi Lahab, kemudian diceraikan karena masih musyrik. Lalu dia hijrah bersama Nabi. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Ummu Kalsum dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan punya istri kakak adik, tapi sudah meninggal. Boleh kalau meninggal. Yang tidak boleh semasa hidup dua-duanya adik kakak, nggak boleh. Kalau meninggal dulu boleh. Nah, sehingga Utsman bin Affan digelari oleh Nabi dengan Dzun Nurain, orang yang punya dua cahaya. Maksudnya cahaya itu adalah Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, anak terakhir adalah Fatimah. Inilah satu-satunya yang meninggal setelah Nabi lebih dahulu meninggal, Fatimah. Ketika sudah dewasa dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, karena dia anak pamannya. Sama dengan tadi Abu Lahab, anaknya Utbah dan Abbas. Nah, Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi, atau 11 Hijriah. Jamaah yang berbahagia, data-data ini kemudian nanti berperan dalam Islam, baik dalam jahiliyah, baik pula dalam masa Islam. Karena anak-anak Nabi semuanya lahir di masa Nabi belum menjadi Nabi, menjadi Rasul. Kecuali anak yang satu yang bernama Ibrahim dari istri Maryam. Itu pun tidak sampai usia besar, masih bayi meninggal dunia. Nah, perkawinan Nabi SAW dan Khadijah selama 10 atau 12 tahun ini, Nabi dan istrinya pun merasa sedih, dan juga karena 2 orang putra laki-lakinya, Qasim dan Abdullah, meninggal dunia selagi dalam buaya. Oleh sebab itu, kesedihan Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Nabi belum punya bayangan dan gak terpikir dia sebagai Nabi. Usianya antara 30, 35, 36. Ketika itu meninggal dunia, Nabi bersedih sekali, dan istrinya juga merasakan kesedihan Nabi. Nah, pada saat Nabi bersedih begitu, Nabi ditawarkan seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Pada waktu Zaid masih anak-anak, Nabi mendesak istrinya agar sudi membeli budak ini, agar menghibur Nabi karena kesedihan anak laki-lakinya meninggal dunia. Kemudian dibeli, kemudian Zaid diangkat oleh Nabi sebagai anak angkat. Bahkan diberikan nama Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah, nama bapaknya Harithah, karena kebiasaan orang Arab kalau mengangkat anak, kemudian anak itu disematkan nama ayah yang mengangkat. Jadi pada masa itu Zaid lebih dikenal dengan bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nah, sampai nanti Allah menurunkan larangan menggunakan nama ayah angkat ke dalam nama orang itu. Ayat yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala merencanakan, menskenariokan Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu adalah bukan ayah dari seorang laki-laki dari kalian. Bukan ayah dari seorang laki-laki dari kalian. Karena ayat itu turun kan Nabi sudah nggak punya anak, tapi masih ada Zaid. Nah, kemudian Nabi mengganti nama itu. Ud'u li abai. Kalau anak angkat panggilnya dengan nama ayahnya. Wa aqsatu 'indallah. Itu lebih dekat untuk takwa kepada Allah.
Fa'ilam ta'lamu abahu, kalau kamu tidak mengetahui siapa bapaknya ini, fa ikhwanukum fiddin, maka dia adalah saudara kamu di dalam agama. Nah, Zaid, anak ayahnya masih ada, Zaid bin Harithah. Maka Nabi Zaid bin Muhammad, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul dan turun ayat itu, Nabi tidak lagi memanggil Zaid dengan sebutan bin Muhammad. Begitulah Nabi Muhammad SAW terhibur dengan kehadiran Zaid. Masih kecil, ya, sekitar 6 tahun, dalam usia Nabi 36 tahun. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW memelihara diri dari kerusakan masyarakatnya. Nabi tidak bergaul sesama anak-anak orang-orang masyarakat Quraisy umum khususnya. Terbukti sejak kecil dulu sampai dia berdagang ke negeri Syam, bawa dagangan Khadijah, Nabi Muhammad selalu menyendiri. Sementara teman-temannya itu kalau lagi berjalanan, kemudian beristirahat di satu tempat, banyakkan berhura-hura, minum khamr, bermain-main, bersendagurau. Nabi Muhammad SAW lebih menyendiri. Terus karena apa? Karena kejernihan pikiran Nabi bahwa masyarakat yang itu bukanlah masyarakat yang baik. Masyarakat yang tidak baik, Nabi Muhammad SAW tidak ingin ikut nimbrung kepada yang tidak baik. Nah, Nabi Muhammad SAW bersih dan jauh dari semua kelakuan dan perbuatan kaum jahiliyah. Karena itu beliau dilahirkan dan hidup dalam masa yang gelap, serta boleh dikatakan berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak berperi kemanusiaan lagi. Bagaimana tidak berperi kemanusiaan? Orang-orang, terutama bangsawan-bangsawannya, kalau lahir dari rahim istri-istrinya, anak perempuan tidak segan-segan akan membunuhnya. Maka dikatakan tidak beri kemanusiaan. Oleh sebab itu, Nabi sejak kecil, beliau tidak pernah mendapat pendidikan budi pekerti karena ayahnya tidak ada sebelum lahir. Ibunya sudah meninggal dunia saat dia umur 6 tahun. Dia tidak mengenal pendidikan dari orang tuanya, paling tidak budi pekerti. Namun begitu, Nabi Muhammad SAW mendapat pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibuktikan oleh sabda Nabi setelah menjadi Nabi, "Adabani Rabbi wa huwa ahsan ta'dibi." Allah yang mengajarkan adab kepadaku, dan dia adalah sebaik-baik yang mengajarkan adab. Itu disabdakan setelah beliau menjadi Nabi. Sejak kecil beliau hidup di antara orang-orang yang menyebabkan kerusakan keyakinan. Orang-orang Arab Quraisy dari keyakinannya rusak, dari akhlaknya rusak, dari pergaulannya rusak, dari peri kemanusiaannya rusak. Dalam hal keyakinan, orang-orang Arab menyembah patung-patung, berhala, arca-arca, dan memuja kayu-kayu dan batu-batu dan sebagainya. Akan tetapi Nabi tidak pernah ikut mengerjakannya. Bahkan sedikit pun tidak sudi
berbuat semacam itu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan pikiran yang jernih karena terlahir dijaga oleh Allah seperti itu. Diriwayatkan pada suatu waktu pamannya bersama saudara-saudaranya yang laki-laki dan perempuan hendak meramaikan dan ikut merayakan satu perayaan yang biasa dilakukan oleh bangsa Quraisy di satu tempat di setiap tahun, di tempat berhala yang diagukan. Beliau dipaksa ke tempat itu, tetapi beliau sekalipun tidak mau turut, sedikit pun tidak mau turut, meskipun dipaksa sama saudara-saudaranya. Ya. Sehingga para paman beliau sangat marah dan murka kepada beliau. Sehingga mendapat ancaman keras dari pamannya, antara lain, jika kalian tidak mau ikut, jika Nabi Muhammad tidak mau ikut, akan mendapat celaka. Nah, karena keyakinan orang Arab begitu. Tuhan-tuhannya dipercaya bisa mendatangkan laknat. Tetapi dengan begitu pun beliau tetap tidak mau. Sejak kecil Nabi hidup di tempat orang-orang yang gemar berselisih. Nah, ini pergaulan orang Arab. Senangnya berselisih, bercekcok satu sama lain. Kalau ada yang sedikit aja menimbulkan kemarahan, tidak segan-segan mereka sampai pada pertengkaran yang berakibat pada pembunuhan. Itu dari orang-orang yang bangsawan. Gemar menumpahkan darah dalam hal-hal yang sepele. Terus gemar berpoya-poya, bangsawan yang kaya. Dan melecehkan wanita jadi bahan permainan. Karena siapa yang punya duit, dia akan mendapatkan wanita mana yang dia mau. Kelakuan-kelakuan semacam itu sangat dihindari Nabi. Nabi tetap dalam keadaan menyendiri. Terus dalam akhlak, lingkungan Nabi Muhammad SAW gemar berzina, memperebutkan perempuan, gemar membungakan uang, rentenir, gemar mengumpulkan gundik, gemar bermain judi dan bertaruh, gemar memakan bangkai, gemar minum minuman keras, gemar membunuh anak-anak perempuan sendiri untuk kepentingan kehormatan dirinya. Karena di masyarakat Arab tercela punya anak perempuan. Sebenarnya itu kan tidak masuk akal, tidak diterima oleh jiwa. Tapi karena di masyarakat Arab anggapannya begitu, yang punya perempuan adalah menimbulkan kehinaan, maka mereka lawan akal pikiran mereka, tetap aja dibunuh. Untuk apa? Demi gengsi. Gengsi rela membunuh anak-anak perempuan masih kecil-kecil. Diceritakan oleh Allah kisah orang jahiliyah ini. Di dalam surat An-Nahl, ayumsikuhu ala hunin au yadurhu fit turab sama yahkumun. Bila mereka punya anak perempuan, apakah mereka tetap membiarkannya hidup dalam kehinaan, atau mereka
membenamkannya di dalam tanah, maksudnya membunuh. Sangat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah, tapi karena gengsi, orang-orang bangsa Arab yang di dalam kehidupan itu mencari pandangan manusia, mencari nama di depan manusia, karena manusianya menganggap hina, kemudian dia rela mengorbankan anaknya. Alhamdulillah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan cemar karena beliau sangat jijik dan tidak sudi melihat. Bermain perempuan, berjudi, minum-minum keras, dan sebagainya adalah beberapa di antara hiburan dan kesenangan yang sangat digemari oleh kaumnya bangsa Arab. Jadi perempuan barang mainan. Nah, tapi Khadijah itu dimuliakan oleh Nabi SAW. Terutama dari pemuda-pemudanya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kesenangan yang cemar dan keji itu. Bahkan diriwayatkan oleh para ahli sejarah, pada suatu hari terlintas dalam hati kecil Nabi, tidak merasakan barang sebentar saja kesenangan-kesenangan yang biasa digemari oleh orang-orang Arab yang seusia itu. Ketika itu beliau masih mengembala kambing, kehendaknya itu dikatakannya kepada seorang kawannya, saya mau pergi sebentar, tolong jagakan kambing-kambing saya, jaga kambing-kambing saya. Kemudian Nabi pergi, kebetulan beliau melihat suatu perhelatan perkawinan. Beliau berhenti sebentar di tempat itu, lalu tertidur. Sehingga kendainya pun tidak kesampaian. Kemudian kepada keesokan harinya, diulangi lagi, pergi sekali lagi ke tempat pesta-pesta itu. Lagi-lagi Nabi mendengar suara musik di alam bawah sadarnya yang sangat merdu, kemudian Nabi tertidur. Lagi-lagi tidak sempat melihat tempat-tempat kemaksiatan, sekalipun itu tempat perkawinan. Juga diriwayatkan Nabi SAW tidak dapat disaksikan atau diperdayakan atau digoda oleh kesenangan duniawi dan kemewahan hidup. Nabi hidupnya sederhana. Istrinya yang kaya raya itu sudah diberikan pemahaman, buktinya istrinya rela harta bendanya untuk membantu orang-orang lemah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam usianya menjelang diangkat menjadi Rasul, bilang kepada istrinya, kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa banyak membantu perniagaan. Khadijah pun fokus pada memelihara anak-anaknya dan cukup kekayaannya buat kehidupan sehari dan bisnisnya tetap berjalan. Nabi sedikit-sedikit membantu istrinya dalam bisnisnya itu, sehingga Nabi yang tidak punya penghasilan dapat hidup sejahtera. Nah, diriwayatkan dalam ahli sejarah, Nabi Muhammad SAW bersih dari dan jauh dari kelakuan perbuatan jahiliyah dan kebiadabannya. Kegemaran Nabi adalah menyendiri, baik di kampung-kampung, di dusun-dusun, di jalan raya maupun di tempat beribadah.
ketika berduka cita atau bersuka cita sekalipun senantiasa beliau menyendiri. Nah, beliau menyendiri ini menjadi tabiatnya. Karena apa? Karena masyarakatnya yang rusak. Dia tidak ingin bergaul, tidak ingin tercampur pada kerusakan bangsanya itu ke dalam akhlaknya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang memelihara diri. Dia lebih baik bertahanus, berkhalwat sendiri. Baik yang berbahagia, kemudian Nabi Muhammad SAW yang begitu bersahaja hidupnya, tidak bercampur dengan orang-orang sekelilingnya, tapi dia dikenal sebagai Al-Amin. Bahkan tidak jarang orang-orang menitipkan hartanya dalam bentuk harta yang dipegang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena amanah beliau. Pada zaman dulu belum ada bank. Orang-orang yang punya harta banyak khawatir kalau nanti hilang atau rusak, lebih baik menitipkan. Kepada siapa tempat penitipan itu? Kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau terkenal. Kemudian anak-anak Nabi Muhammad SAW dapat penjagaan dan pengasuhan dari yang mulia istrinya Khadijah binti Khuwailid. Maka kehidupan rumah tangga Nabi berjalan dengan bahagia. Kebahagiaan yang dimaksud oleh Nabi bagaimana? Kebahagiaan alam pikirannya, kebahagiaan jiwanya. Sekalipun tidak dalam pandangan orang-orang Arab pada saat itu, kebahagiaan adalah kemewahan. Nabi hidup dengan bersahaja, dengan sederhana sekali, itu adalah kebahagiaan. Dan tidak ikut serta dalam kebiasaan-kebiasaan yang rusak dari bangsanya. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Nabi SAW keluar dari adat kebiasaan yang telah berlaku dalam lingkungan masyarakat Arab pada masa itu. Itulah sebabnya beliau lebih suka menyendiri. Jemaah yang berbahagia, dalam buku ini selanjutnya mensifati bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Karena begini, bentuk fisik Nabi Muhammad SAW, banyak orang bercerita, banyak orang bertutur kata. Tapi yang sebenarnya adalah fisik Nabi Muhammad SAW bisa kita dapatkan lewat para sahabat yang tahu benar bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti orang-orang punya dapat rekaman yang baik tentang fisik Nabi Muhammad SAW. Silakan. Ada. Ya. Kita lanjutkan sedikit tentang fisik Nabi Muhammad SAW. Ini berkaitan dengan kita dalam beragama. Maksudnya adalah kalau orang mengatakan dia bermimpi ketemu Rasulullah, padahal dia tidak mengetahui fisik Nabi, itu pasti dusta. Nah, barang siapa mengetahui Nabi dari fisiknya, bacalah keterangan-keterangan dari yang sahih, para sahabat misalnya.
Nah, kalau kita sudah kenal baik, mudah-mudahan kita diberikan alamat bahwa kita pengikutnya yang setia lewat mimpi. Nah, kalau orang-orang yang sejaman dengan Nabi sudah melihat bentuk rupa Nabi, orang mungkin lebih banyak yang bermimpi ketemu Nabi kalau dia beriman kepada Allah. Yang istimewa zaman sekarang orang nggak ketemu Nabi, kemudian dia mimpi ketemu Nabi. Karena Nabi barang siapa bermimpi ketemu aku itu pasti aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Kalau Nabi kita mimpikan dalam mimpi kita, datang itu betul Nabi. Dengan syarat kita mengetahui fisik. Nah, di sini ada hadis-hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi atau Roni Baihaqi dalam kitab Asy-Syama'il. Saya bacakan saja fisik Nabi, takut keliru nantinya. Dari Hindun bin Ali bin Abi Hilal radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Tirmidzi sahih berdasarkan riwayat ini. Rasulullah SAW adalah seseorang yang besar dan tampak lebih besar bagi orang yang memandang. Mukanya bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Tidak bisa dibayangkan. Postur tubuhnya lebih tinggi dari ukuran orang yang sedang atau lebih pendek dari orang yang ukurannya tinggi. Artinya Nabi kalau berjalan bersama orang yang pendek, dia tidak terlalu tinggi. Berjalan dengan orang yang jangkung tidak terlalu rendah. Posturnya tinggi, kata kita semampai. Kepalanya besar tersisir rambutnya. Jika beliau menyisir rambut dibelah menjadi dua, separuh kanan dan separuh ke kiri. Jika tidak membelahnya, panjang rambut beliau tidaklah melewati daun telinganya. Ketika beliau memandangkan rambutnya, terang cahaya rupanya, luas tepi dahinya, tipis kedua keningnya, rambut di kedua keningnya sempurna seakan-akan bersambung. Tetapi kelihatan hampir bersambung. Di antara keduanya mengalir keringat yang berseri kemerahan. Tatkala beliau sedang marah, hidungnya mancung, padanya cahaya yang mengatas. Orang yang tidak memperhatikannya akan menyangka tinggi batang hidungnya. Tebal jenggotnya, tidak terlalu menonjol kedua pipinya, lebar mulutnya, rapi giginya, halus rambut dadanya. Lehernya seakan-akan leher gambar yang terukir-ukir dari kejenihan perak mengkilap. Lurus bentuk tubuhnya, gemuk serta padat. Perutnya rata dengan dadanya, tidak melampaui dadanya, lebar dadanya jauh antara kedua bahunya. Besar tulang-tulang kepalanya, terang bercahaya semua tubuhnya. Antara atas dadanya dan pusatnya ditumbuhi rambut yang panjang melaksana garisan. Tidak berambut kedua susunya dan perutnya selain dari rambut yang lurus dari tenggorokan sampai ke pusat tali pusat. Di kedua hatanya dan kedua bahunya dan atas dadanya ditumbuhi oleh rambut yang halus dan banyak. Panjang tulang hastanya, lurus tulang kakinya, lurus tapak kakinya, lurus uratnya, tebal kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya, panjang lebar ujungnya.
tidak melengkung, kedua telapak kakinya lagi halus. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegap, langkahnya cenderung ke muka, jalannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, seakan-akan turun dari atas tempat ketinggian. Jika berpaling seluruh badannya. Pandangan matanya menunduk ke bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Kebesaran pandangan matanya adalah dengan sekejap mata. Berjalan mengiringkan para sahabatnya dan mendahului salam pada orang yang berjumpa dengan beliau. Itu riwayat satu dari Hindun bin Abi Hilal radhiyallahu anhu. Banyak lagi riwayat-riwayat menurut versi Abu Hurairah, semuanya melengkapi yang barusan kita bacakan. Tidak ada tambahan. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad SAW orang yang sesuai dengan apabila orang mengatakan dia manusia yang sempurna. Alhasil, sifat-sifat dan keadaan tubuh Nabi SAW menurut beberapa riwayat yang sampai kepada kita jauh berlainan dan sangat berbeda dengan sifat-sifat dan keadaan tubuh orang lain. Sebagian pernah yang dikatakan oleh sahabat-sahabat yang menyifati pribadi beliau, aku belum pernah melihat seseorang baik dahulu maupun sekarang yang seperti pribadi Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat para sahabat yang hidup bersama Nabi. Mereka mengatakan tidak pernah melihat sebelum ini orang-orang yang seperti pribadi Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang berbahagia, singkat kata Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayat ini Allah mensifati Nabi Muhammad sampai Nabi sebelum menjadi Rasul sudah punya akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik itu lebih sempurna lagi bila ditopang oleh fisik Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya itu sudah baik. Bahkan kita tidak melihat orang kecuali dengan akhlaknya. Apabila ditambah dengan fisiknya yang tampan, yang tegap, seperti Nabi Muhammad SAW, maka sempurnalah beliau. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi Muhammad SAW memang sempurna. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita. Lebih jelasnya bisa dibaca di dalam kitab sirah. Jemaah yang berbahagia, karena waktunya kita sudahi lebih dahulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.